kasih semuanya, Shalom untuk keluarga besar BMC yang ada di Zoom maupun yang mengikuti YouTube Live hari ini. Hari ini gereja kita di dalam bulan ini temanya adalah Resurrection Power atau kuasa kebangkitan. Saya buka dulu ayat firman Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita semuanya tahu nanti tanggal 9, selain kita merayakan ulang tahun gereja kita, juga adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tadi dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa mengenal Dia di dalam bahasa Yunani-nya memakai kata ginosko, yang artinya mengenal Tuhan, bukan secara logika, bukan mengenal Tuhan oleh karena apa kata orang, tetapi mengenal karena kita mengenal secara pribadi atau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, kita tahu ya, di dalam kuasa kebangkitan, kita tahu bahwa Yesus telah mati kemudian dibangkitkan, makanya bulan ini adalah sebuah firman Tuhan atau tema gereja kita adalah kuasa di dalam kebangkitan. Pertamanya, manusia mengalami kematian sejak Adam dan Hawa makan buah pohon dari buah pohon kehidupan. Sebenarnya memang kuasa kematian itu sudah ada di dalam buah pohon pengetahuan itu. Selama mereka tidak menyentuh pohon pengetahuan, tidak memakannya, maka kuasa kematian tidak akan menguasai mereka. Kuasa kematian tidak akan aktif, tetapi pasif. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menciptakan di Taman Eden itu banyak pohon-pohonan yang baik untuk dimakan, dan di tengah-tengahnya ada pohon kehidupan. Juga termasuk di dalamnya ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan berkata, kalau kamu makan buah pengetahuan ini, kamu akan mengalami kematian. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Sebenarnya yang mengakibatkan kematian bukan buahnya, tetapi dosa, ketidaktaatan, pemberontakan. Karena di situ diberikan dua pilihan, yaitu buah pengetahuan dan buah pengetahuan dan yang baik dan jahat dan buah kehidupan. Saya percaya kalau mereka memilih buah pohon dari pohon kehidupan dan makan buahnya, maka pohon pengetahuan itu pasti akan lenyap. Kenapa? Karena mereka memilih kehidupan, maka kematian berlalu. Tetapi karena mereka memilih buah pengetahuan, maka sejak itu kuasa kematian menguasai bumi. Kuasa kematian, semua orang akan melaluinya. Tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa menghancurkannya selain Tuhan Yesus. Walaupun ada dua orang yang tidak mengalami kematian. Kenapa mereka tidak mengalami kematian? Karena mereka melekat dengan sumber kehidupan, yaitu Henoh dan Elia. Mereka berdua melekat, dikatakan bergaul karib dengan Tuhan. Demikian juga Elia. Sehingga mereka melekat kepada sumber kehidupan, sehingga penentuan Tuhan yang membuat mereka tidak mengalami kematian. Nah, kematian itu menguasai bumi, sehingga setiap orang tidak ada yang tidak akan mengalami kematian itu. Kematian di dalam Alkitab, ya, sebelum kita bicara tentang kebangkitan, kematian di dalam Alkitab ada 3.
Yang pertama, pada waktu mereka makan buah pengetahuan, mereka mengalami kematian rohani yang artinya terputus dari Allah. Yang tadinya mereka bisa berjalan-jalan dengan Tuhan, bertatapan face to face dengan Tuhan di Taman Eden, mereka harus terusir dari Taman Eden, sehingga mereka hanya bertemu dengan Tuhan lewat doa. Itu pun belum tentu ketemu Tuhan muka dengan muka. Mereka hanya bertemu Tuhan dengan iman, dengan doa. Itu kematian yang pertama. Yang kedua artinya kematian secara fisik. Makanya setelah itu, setelah umur 930 tahun, Adam mengalami kematian. Kita semua mati. Sebelum mati, di dalam tubuh manusia ini sudah ada banyak kematian, sel-sel tubuh kita. Semakin tua ada banyak kematian-kematian sel kita, sehingga tidak ada lagi pertumbuhan. Maka kita semuanya semakin lama semakin menua, semakin lama semakin lemah, karena tidak ada sel-selnya dan sebagainya, tidak lagi reproduksi. Semuanya sudah mati. Nah, yang terakhir adalah artinya terhilang dari Allah selamanya. Dan ini yang paling mengerikan. Pada waktu Adam itu keluar dari Eden, terlepas dari Allah, itu adalah sebuah hal yang sangat menggoncangkan, hal yang mengerikan. Seperti seorang anak yang tadinya dekat bapaknya, tiba-tiba harus terlepas dari bapaknya. Itu menakutkan. Saya waktu kecil, waktu misalnya jalan sama ayah saya digandeng, tapi kita kemudian melepaskan tangan kita, sehingga kita lihat sesuatu, terus kemudian waktu kita noleh ayah kita nggak ada, ya kan? Karena lihat orang gede-gede, ya kan, kelihatan kaki-kaki orang dewasa kalau kita anak-anak, itu langsung timbul ketakutan karena bapak kita nggak kelihatan. Waktu tiba-tiba ayah kita muncul, ada rasa senang, ada rasa aman, rasa ada yang melindungi. Kita percaya banget bapak kita melindungi, bapak kita mencintai kita. Kita rasa aman. Nah, apalagi itu yang dialami oleh Adam. Apalagi yang terhilang dari Allah selamanya. Jadi kematian artinya itu ada 3. Terhilang dari Allah selamanya. Yang pertama, terlepas atau hubungan kita putus dari Allah. Yang kedua, kematian fisik. Yang ketiga, terhilang dari Allah selama-lamanya, yaitu masuk ke neraka. Nah, kematian, kuasa kematian ini menguasai seluruh bumi. Tetapi kuasa kematian tidak bisa menyentuh Yesus. Pada waktu Yesus datang ke bumi, dia memakai kemanusiaan, menjadi manusia 100%. Dan dikatakan dia menanggalkan, mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Yang artinya dia memang Allah. Tapi waktu di bumi, untuk sebuah keadilan, dia tidak memakai kuasa kealahannya. Makanya dia disebut setaat sampai mati. Karena kalau dia masih memakai kuasa kealahannya, dikatakan dia taat sampai mati, itu namanya berdusta. Karena sebagai Allah, dia bisa mentaati firman-Nya dengan mudah karena dia Allah, dia berkuasa. Tetapi karena dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, dikatakan dia benar-benar sifat manusia ada dalam dirinya. Dia bisa berbuat dosa, hanya dia tidak mau berbuat dosa. Tadi saya katakan dosa, upah dosa adalah maut. Karena Yesus tidak berdosa, kuasa kematian tidak bisa menyentuh Yesus. Itu sebabnya Yesus baru bisa mati setelah dia menyerahkan nyawanya. Itu hukum kematian.
bukan Bapa mengambil nyawanya. Karena Yesus nggak berdosa. Kuasa kematian tuh nggak bisa menyentuh yang tidak berdosa. Makanya dikatakan Yesus yang menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Yesus itu tidak bisa mati, bukan karena dia Allah, memang dia Allah. Tapi waktu dia menjadi manusia 100%, kuasa kematian tidak bisa menyentuh dia. Karena dia tidak melanggar firman. Dia tidak memberontak, dia tidak berdosa. Itu sebabnya dia merendahkan dirinya, dialah yang menyerahkan nyawanya. Beda nanti dengan pada waktu dia dibangkitkan dari kematian. Dia menyerahkan nyawanya sekali lagi karena kematian tidak bisa menyentuh dia. Kuasa kematian menyentuh kita semuanya. Kita semuanya bisa mati, makanya bisa sakit, bisa encok, ya kan, dan sebagainya. Itu termasuk di dalamnya adalah kuasa kematian. Nah, kemudian kita tahu pada waktu kemudian Yesus mati, kita mungkin begini, banyak yang berkata begini, bukankah kematian Yesus adalah yang terpenting di dalam misi Tuhan Yesus di bumi? Dan ada yang berkata begini, yang terpenting itu enggak cuma kematiannya, tetapi kelahirannya. Kalau dia enggak lahir, Yesus tidak bisa mati. Benar. Tetapi segala sesuatu orang bisa memulai itu relatif mudah. Yang sulit adalah mengakhiri pertandingan dengan tetap setia, atau mengakhiri pertandingan dengan kemenangan atau finish strong. Saudara bisa merencanakan membangun sesuatu atau membuat perusahaan atau memilih untuk pelayanan, belum tentu saudara mengakhiri tetap di dalam kesetiaan. Karena memulai segala sesuatu itu lebih mudah. Untuk lahir di bumi itu memang tidak mudah karena dia Allah, butuh kerendahan hati, tapi lebih mudah. Makanya waktu lahir Yesus tidak perlu mengeluarkan setitik-titik darah dari keringatnya. Dia tidak perlu depresi, tapi waktu mengakhirinya dia harus bertemu dengan salib, menghadapi salib. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa karena sekali lagi menunjukkan dia benar-benar manusia 100%, supaya waktu disalib itu benar-benar manusia karena menggantikan kita. Kalau waktu disalib dia 100% manusia dan tetap memakai kealahannya, maka Tuhan tidak adil. Karena yang digantikan manusia, dia kok jadi Allah. Dia sebagai Allah itu karena yang dipilih Bapa adalah dia yang harus disalib. Karena dia tidak berdosa. Itu aja. Tapi makanya harus menanggalkan segalanya. Segala sifat kealahan atau kekuasaannya harus ditanggalkan. Supaya benar-benar bisa menggantikan manusia. Itu keadilan Tuhan. Nah, makanya di dalam hidup kita, mengakhiri adalah yang terpenting. Itu sebabnya gereja selalu berkata bahwa yang terpenting dari kehidupan Yesus pada waktu dia mati di kayu salib. Karena tujuan hidupnya adalah mati di kayu salib. Nah, sebagai manusia, dia diberi hak untuk memilih
Makanya Yesus sampai berdoa 3 kali, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Karena sebenarnya dia bisa memilih untuk tidak disalib. Kalau dia tidak disalib, maka kelahirannya sia-sia. Karena yang terpenting adalah bagaimana kamu mengakhiri pertandingan. Yesus juga demikian. Tetapi akhirnya dia memilih untuk disalib. Dan sebagai Allah, dia sebenarnya bisa melewatkan salib. Dia Allah. Bapa tidak bisa menentangnya. Sebagai manusia aja kalau kita memang tidak mau disalib, mau gimana? Karena kita punya pilihan. Tetapi juga sebagai Allah pun, tuh Yesus bisa melalukannya. Makanya dikatakan Yesus itu rendah hati, dikatakan dia tunduk kepada Bapaknya, taat sampai mati. Karena sebenarnya dia bisa melewatkan salib. Tapi karena kasihnya, dia mau untuk melewatkan, dia mau menerima salib itu. Setelah kematiannya, Yesus dibangkitkan. Siapa yang membangkitkannya? Yang pertama, siapa yang membangkitkan Yesus? Kalau di dalam firman Tuhan, di dalam Galatia 1 ayat 1 adalah Allah Bapa. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Yang kedua, Roh Kudus. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Yang membangkitkan Bapa dan Roh Kudus. Tetapi kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 18 tadi dikatakan, tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus sebagai Allah, dia bisa membangkitkan dirinya sendiri. Dia berkuasa mengambil nyawanya kembali. Tetapi karena dia mau taat sampai selesai, karya keselamatan harus selesai sampai tuntas, dia tunduk kepada Bapa dan Roh Allah. Kapan waktunya dia harus bangkit. Makanya kita itu diajar Tuhan, nggak lewat firman, tapi lewat hidup yang nyata. Bagaimana Yesus selama di dunia ini melakukan firman-Nya sampai selesai. Genap, makanya dikatakan lunas, terbayar. Semua tuntutan hukum Taurat, semua tuntutan Allah, lunas. Dia bisa membangkitkan dirinya. Tetapi untuk menggenapkan firman, dia harus taat sampai mati. Dia harus melaksanakan seluruh agendanya Tuhan. Maka dia mengizinkan Bapa dan Roh Kuduslah yang menentukan kapan dia harus dibangkitkan. Maka kebangkitan ini ada unity antara Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Walaupun Yesus bisa membangkitkan dirinya sendiri. Makanya belajar untuk penundukan diri searah berjalan itu butuh kerendahan hati. Kemudian kuasa kebangkitan Yesus. Bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Di dalam puncak kemenangannya, sebelum kita bicara tentang kebangkitannya, Yesus itu puncak kemenangannya di kayu salib. Adalah sebelum detik kematiannya, dia melepaskan pengampunan. Sehingga di dalam Yesus tidak ada noda dosa sama sekali. Kalau saat itu dia tidak mengampuni, ada noda. Dia tidak bisa menjadi korban yang kudus dan berkenan.
Makanya detik kematiannya, sebelum mati dia mengatakan, ampunilah, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Baru kemudian dia menyerahkan nyawanya dan mati. Makanya darahnya kudus, tidak ada cacat. Kuasa kebangkitan Yesus yang pertama. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama membuat kita tidak harus turun ke dunia orang mati saat kita meninggal, tetapi langsung ke Firdaus. Sebelum kematian dan kebangkitan Yesus, orang-orang mati zaman dahulu, dia harus turun ke dunia orang mati, menanti-nantikan saat kelepasan terjadi. Tapi waktu kebangkitan Yesus dari kematian, Tuhan mengalahkan maut. Makanya orang percaya begitu mati tidak perlu turun ke dunia orang mati, tapi langsung ke Firdaus. Yang kedua, kebangkitannya membuktikan Yesus berkuasa atas maut. Makanya kita bisa bersyukur bahwa iman kita tidak sia-sia. Kita punya jaminan dibangkitkan oleh Yesus. Yang ketiga, membuktikan Yesus adalah anak Allah. Kuasa kebangkitannya membuktikan bahwa dia anak Allah atau dialah Mesias. Sebelum itu, tidak ada bukti bahwa dia adalah Mesias. Walaupun dia dari setiap perkataannya menyatakan dia adalah anak Allah. Makanya dia harus mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Tetapi lewat kebangkitannya, membuat semua orang percaya diteguhkan. Dialah anak Allah, dialah Mesias. Yang keempat, kebangkitannya menjadi jaminan bahwa kita juga akan dibangkitkan di hari pada waktu kita dari kematian akan dibangkitkan, waktu rapture akan dibangkitkan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut aturannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kristus adalah buah sulung dari kebangkitan. Baru kemudian kita semuanya akan menyusul. Kita juga akan dibangkitkan. Di dalam dunia ini tidak ada satu orang pun seperti Yesus yang mengalami secara lengkap kematian, kebangkitan, dan naik ke surga. Henokh dan Elia naik ke surga tapi tidak pernah mengalami kematian dan kebangkitan. Lazarus dan beberapa tokoh di dalam Alkitab pernah mengalami dibangkitkan dari kematian. Tapi mereka mati, dibangkitkan, lalu mati lagi dan tidak naik ke surga. Tetapi Yesus yang mengalami sebuah kelengkapan seluruhnya. Karena itu lewat dialah kita akan menerima kepenuhan Allah di dalam hidup kita. Amin. Saya kira itu aja. Dan hari ini saya mau memberikan pengumuman bahwa ini adalah bulan terakhir saya ada di Amerika. Sebenarnya saya itu mau merahasiakannya. Detik-detik terakhir saya akan ngomong atau setelah di Indonesia saya baru akan cerita, ya kan? Karena ada banyak yang nanti ya banyak hal lah juga supaya ada surprise ya buat orang tua saya sebenarnya. Makanya saya nggak mau umumin. Tetapi sekali lagi, kita harus penundukan diri dan sepakat dengan pemimpin. Waktu Pastor Yongki berkata, harus diumumkan. Ya kita harus tunduk, kita harus sepakat dengan pemimpin. Apapun yang terjadi. Oke, terus suami saya juga ini, wah berarti nggak surprise. Ya enggak apa-apa, kita pamit. Jadi hari ini saya mau berpamitan juga, tetapi minggu depan kita tetap masih ketemu di hari ulang tahun gereja.
Saya cuma bersaksi bahwa saya bersyukur ya ada di Bethany, Pastor Yongki dan Ibu itu luar biasa walaupun belum banyak hal. Kayak tidak ada yang belum ada yang saya perbuat ya untuk Bethany, tetapi bagaimana Pastor Yongki dan Ibu tetap mendukung saya 100%. Jadi hari ini saya pamitan karena bulan depan tanggal 8 saya akan pulang ke Indonesia. Jadi itu aja, saya mau pamit kepada saudara. Kalau saya ada kesalahan, maafkan saya, ampuni saya, jangan disalibkan. Itu aja. Saya serahkan kepada Pastor Yongki.